Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang teori Snyderman Eight Golden Rules and Norman Seven Principles and Nelson Ten Heuristic. Di mana saya adalah anggota dari kelompok 2. Dan ada 3 orang dalam kelompok 2 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ariel Fadila Fasya dengan NRP 15 2019 030. Yang kedua ada Muhammad Yusuf Suryaman dengan NRP 15 2019 086. Yang ketiga ada Deris Masum Ilahi dengan NRP 15 2019 101. Nah, pokok bahasan pada PowerPoint ini yaitu ada penjelasan dari Snyderman Eight Golden Rules, yang kedua ada penjelasan dari Norman Seven Principles, dan yang terakhir ada penjelasan Nielsen Ten Heuristic. Untuk penjelasan Snyderman Eight Golden Rules akan dijelaskan oleh teman saya Yusuf Suryaman. Silakan Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Suryaman, NRP 15 2019 086, akan menjelaskan tentang Snyderman Eight Golden Rules. Eight Golden Rules adalah panduan dalam membuat suatu rancangan antarmuka untuk suatu aplikasi yang diusulkan oleh Ben Snyderman melalui bukunya, yaitu Designing the User Interface. Tujuan dibuatnya Eight Golden Rules ini untuk perancangan aplikasi berbasis web pada desktop device, di mana pada zaman dahulu belum ditemukannya mobile device. Berikut ini adalah aturan-aturan Snyderman Eight Golden Rules. Yang pertama, strict for consistency atau konsisten terhadap seluruh halaman aplikasi yang dibuat. Konsistensi yang dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi ataupun antara aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat, masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian akan membuat user nyaman dalam mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Yang kedua, cater to universal usability atau gunakan icon-icon universal. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang, budaya, dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Yang ketiga, offer informative feedback atau memberitahu kesalahan-kesalahan atau error yang ditimbulkan. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antar muka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Lalu yang keempat, yaitu design dialogues to yield closure, atau memberikan konfirmasi saat delete, install, dan sebagainya. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback, dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Yang kelima, prevent errors atau cegah kesalahan-kesalahan yang timbul. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi, karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Yang keenam, permit easy reversal of action atau berikan undo atau rollback saat pengguna telah melakukan kesalahan. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksi. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat memilih barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Lalu yang ketujuh, support internal locus of control. Usahakan untuk setiap pengguna yang mengkontrol setiap aplikasi yang dijalankan
bukan aplikasi yang mengontrol pengguna. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, ke-8, reduce short-term memory load. Buat sesederhana mungkin. Pada poin ini, biasanya orang lebih memusatkan pada desain tata letak, menu, dan tombol. Tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya pada online shop, user memilih barang untuk yang diinginkan, dan dari situ sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nantinya. Nah, untuk yang kedua ini ada pencetus Norman Seven Principles. Nah, si Norman Seven Principles ini dibuat oleh Don Norman. Nah, ini orangnya udah tua ya, dan ini adalah salah satu buku yang dibuat oleh Don Norman itu dengan judul The Design of Everyday Things. Jadi Norman Seven Principle ini nggak jauh beda lah diciptainya sama, maksudnya konsepnya hampir sama dengan Ben Shneiderman, di mana aturan ini dibuat untuk desain pada suatu sistem antarmuka, yaitu dengan aturan-aturannya sebagai berikut. Yang pertama ada forming the goal, yaitu tentukan tujuan aplikasi dan desain yang akan dibuat. Saya mengambil contoh kasus seperti aplikasi Shopee, di mana apa sih tujuan aplikasi Shopee ini, dan menurut developer apa yang desainnya akan dibuat dan untuk siapa sih usernya. Yang kedua ada forming the intention, yaitu tentukan arti atau maksud dibuatnya aplikasi atau desain. Nah, maksud dari aplikasi Shopee itu untuk apa ya? Contoh untuk menjual, memang untuk menjual ya, untuk menjual barang-barang, dan di desainnya tuh harus semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan ini tuh ditunjukkan kepada usia yang berapa tahun sih, seperti itu. Yang ketiga ada specifying the action, yaitu tentukan hal-hal yang harus dilakukan. Contoh ya hal-hal yang harus dilakukan tuh seperti tentukan desainnya dulu, dimana desain ini ditunjukkan untuk umur misalnya 12 tahun ke atas, dimana ya tidak perlu banyak warna tetapi harus tetap menarik serta mudah untuk dipahami. Lalu apalagi seperti dibuatnya aplikasi ini tuh untuk menjual barang, untuk membeli barang, tetapi harus dengan hal yang simple. Dan yang keempat ada executing the action, yaitu melakukan hal-hal tersebut. Dari nomor 1 sampai 3 itu dilakukan semuanya. Sesudah dilakukan ada yang namanya preserving the system state, yaitu melakukan uji coba, dimana semua sudah dicoba, di sini hanya mencoba saja. Dan yang keenam ada interpreting the system state, di mana sesudah ada pengimplementasian itu dilihat mana sih sistem yang masih kurang, apa sih yang kira-kira membuat user tidak nyaman, apakah ini sudah bisa digunakan atau belum. Lalu yang keenam ada yang terakhir ada evaluating the outcome, yaitu evaluasi sudah dilakukan semua, diperbaiki sistemnya, dibaguskan lagi si desainnya agar user dapat mudah saat memakai aplikasi ini. Sesudah semuanya dilakukan, menurut developer sistemnya sudah baik dan mungkin ada user yang menguji cobanya, maka aplikasi ini dapat berjalan dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kenapa saya hanya menjelaskan tidak seperti Ben Shneiderman? Karena ini mungkin
mudah dipahami oleh semua orang. Karena bahasa-bahasanya pun tidak sesulit pada Ben Shneiderman, aturan-aturan Ben Shneiderman. Saya mengambil contoh antar mukanya dengan menggunakan pada printer, di mana ada konsistensi, yaitu bentuk scanner yang seperti kaca. Ya kan di scanner tuh ada kaca ya, kalau dibuka di bawahnya tuh kaca yang buat fotokopi seperti itu. Yang kedua ada visibility. Visibility-nya seperti tombol power terdapat logo shutdown. Jadi si user tuh tidak usah mencari tulisan mana sih tombol untuk menyalakan dan mematikan. Jadi tinggal logonya tuh kan pasti menyala. Jadi tidak usah susah-susah langsung pencet seperti itu. Yang kedua ada untuk fotokopi berwarna, ada logo warna dan fotokopi. Biasanya fotokopi biasa hanya logo hitam putih. Ya kalau saya punya printer seperti di rumah tuh, jadi kalau mau berwarna tuh ada lambang kertas dengan warna, dan di sebelahnya itu ada logo kertas dan hanya warnanya hitam putih. Itu kan sangat terlihat jelas bagaimana si pembuat tuh mengerti agar usernya mudah menggunakannya. Yang ketiga ada tombol cancel atau X untuk membatalkan proses mencetak. Selanjutnya ada affordances, di mana penopang kertas yang dapat dipanjangkan dan dilipat. Jadi di bawahnya tuh ada alat yang bisa ditarik gitu biar si kertasnya tuh gak jatuh gitu. Itu kan sangat memudahkan gitu si pengguna agar kertasnya tidak jatuh. Lalu ada mapping, indikator sisa tinta pada printer akan dilihat pada monitor. Nah kan si printer ini tuh nyambung ke PC yang kita pakai, maka si tintanya tuh akan kelihatan di PC kita gitu. Karena setiap printer juga mempunyai driver. Di sini tuh menggunakan Principles of Usability, ada dalam buku Donald Norman halaman 6. Yang selanjutnya ada feedback, di mana ada suara mesin yang berulang menandakan proses yang sedang berjalan. Jadi kalau misalnya suara printernya masih ada, itu menandakan bahwa si printer tuh masih berjalan. Nah, suaranya juga pasti berbeda-beda, seperti kalau suara habis kertas, suara habis tinta, atau menandakan error, itu pasti mempunyai suara yang berbeda-beda. Yang terakhir itu ada constraints, yaitu larangan menarik kertas ketika sedang berlangsung proses mencetak. Seperti itu. Mungkin cukup saja untuk Norman 7 Principle. Yang selanjutnya ada Nielsen Heuristic yang akan dijelaskan oleh teman saya Deris Masum Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deris, NRP 15 2019 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nielsen Heuristic dari Jacob Nielsen. Heuristic atau Usability Guideline adalah aturan yang menguraikan prinsip-prinsip user interface yang efektif. Pada Nielsen Heuristic ini terdapat 10 aturan. Pertama ada visibility of system status, suatu kondisi di mana pengguna mengetahui apa yang sedang terjadi dalam sistem, atau dengan kata lain, sistem memberikan informasi yang terjadi pada user. Contohnya itu status sebuah dokumen yang akan diupload pada Google Drive. Nomor 2, match between system and the real world. Sistem memberikan informasi yang mudah dipahami dan familiar bagi pengguna. Misalnya dengan menggunakan menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga memberikan rasa keakraban dan kepercayaan bagi user. Contohnya icon recycle bin, di mana bermaksud untuk file atau folder yang telah dihapus yang berada di recycle bin agar bisa digunakan kembali atau di-restore. Nomor 3 ada user control and freedom. Sistem mampu memberikan kemudahan dan kebebasan pada pengguna dalam menggunakan interface. Pengguna dapat dengan mudah
membatalkan aksi yang tidak sengaja dilakukan. Contohnya, ada pop-up peringatan ketika menekan close pada Microsoft Word. Itu ketika menekan close pada Microsoft Word akan ada pop-up peringatan melakukan save atau tidak pada dokumen yang sedang dibuat. 4. Ada konsistensi and standard. Sistem menggunakan informasi dan gambar yang tidak berubah-ubah dan sesuai fungsinya, sehingga memudahkan pengguna dalam mengenali fitur. Sistem juga harus menghindari penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Contohnya toolbar pada Microsoft Word yang berbeda versi namun dengan penempatan yang tetap. Nomor 5 ada error prevention. Sistem sebaiknya menangani error atau bug pada sistem dengan memberikan pesan error dalam bentuk desain. Dengan menggunakan prinsip nomor 1, itu visibility of system status, user memahami apa yang terjadi pada sistem. Contohnya koreksi spelling pada saat melakukan pencarian di Google. Nomor 6 ada recognition rather than recall. Daripada memaksa user untuk mengingat, lebih baik buat user bisa mengenali sistem tersebut. Dalam menjelajahi sistem atau aplikasi, tentu akan melewati beberapa halaman. Agar user tidak bingung untuk buatlah aplikasi yang membuat user bisa mengenali pola desain yang dibuat sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Contohnya saran-saran ketika mencari sesuatu di Google. Nomor 7 ada flexibility and efficiency of use. Poin ini menekankan bahwa sistem sebaiknya memberikan fleksibilitas dan keefisienan dalam penggunaan. Tambahan ini biasanya ditargetkan bagi pengguna tingkat lanjut, sehingga akan didapatkan efisiensi yang lebih. Contohnya, shortcut yang biasa digunakan seperti CTRL-Z, CTRL-X untuk cut, CTRL-C untuk copy, dan CTRL-V untuk paste. Nomor 8 ada aesthetic and minimalist design. Desain sebaiknya tidak terdiri dari informasi yang tidak relevan atau yang jarang dibutuhkan, karena setiap tambahan informasi akan bersaing dengan informasi lainnya yang mengurangi visibilitas informasi lain. Contohnya, tampilan website Google yang berubah-ubah dari tahun ke tahun, di mana fiturnya memang semakin rumit, namun tampilan yang sekarang semakin sederhana dan minimalis dibandingkan dengan tahun-tahunnya Google Beta. Nomor 9 ada help user recognize, diagnose, and recover from error. Pesan error seharusnya ditulis dalam bahasa sederhana tanpa kode. Menunjukkan masalahnya, kemudian memberikan saran untuk solusinya. Contohnya, pada Twitter, jika ingin mendaftar, kita harus mengisi suatu form sesuai aturan. Jika mengisi form tidak sesuai aturan, maka sistem akan menunjukkan kesalahan dan memberikan saran pada pengguna bagaimana cara mengisi form dengan benar. Nomor 10 dan yang terakhir ada help and documentation. Meskipun sistem lebih baik dapat digunakan tanpa petunjuk atau dokumentasi, namun memberikan bantuan dan dokumentasi tetap diperlukan. Contohnya pada Google pun tetap memberikan bantuan dan layanan bagi pengguna yang mengalami kesulitan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.